Sebetulnya itu berita gembira bagi siapa sih gitu kan ya. Itu kan yang penting ya. Jadi pemberitahuan SP3 penetapan SP3 kepada Rismon itu bikin bahagia siapa, itu yang paling penting loh ya. Karena kan sejak awal ya, ini sudah hampir ulang tahun ya, tanggal 30 April 2025 sudah hampir ulang tahun pertama. Orang yang paling khawatir tentu saja dengan perkara ini bukan kami, bukan saya ya. Ini dalam hal ini adalah saya ya, Dr. Tifa. Kan bukan saya yang khawatir. Apabila kemudian semua materi ataupun kebenaran yang sudah kami ungkapkan dalam 1 tahun ini kemudian diketahui oleh khalayak, pasti ada pihak yang paling khawatir. Siapa sih pihak yang paling khawatir? Ya tentu saja Pak Joko Widodo gitu ya. Jadi tanggapan saya adalah bahwa sepertinya Pak Joko Widodo ini membuat sebuah strategi di mana dia mengharapkan atau dengan segala macam termasuk yang sampai ke saya juga ya, bujukan-bujukan untuk RJ dan sebagainya yang sudah disampaikan oleh para termul beberapa waktu yang lalu secara gencar pada saya dan secara tegas saya tolak ya. Dan itu adalah strategi dari Pak Joko Widodo untuk agar seluruh tersangka itu mengajukan RJ dan kemudian akan diberi SP3. Seperti juga yang masyarakat ketahui ya, bahwa ada 3 pihak yang melakukan jalur itu ya, jalur pengampunan itu kan gitu ya, yaitu Egy Sujana, kemudian Damai Hadi Lubis ya, mengajukan pengampunan dan kemudian disusul dengan Rismon gitu kan, seperti itu. Nah, mestinya dalam beberapa kurun waktu kemarin itu Pak Joko Widodo ingin semuanya gitu ya. Ya saya, ya Mas Roy Suryo, ya Bu Kurnia, ada Pak Rizal dan Bang Rustam Effendi mestinya gitu ya. Jadi artinya saya bisa membaca begini. SP3 Rismon itu dijadikan sebagai sebuah gimmick gitu ya, atau sebuah offering ya kepada para tersangka ini agar mereka mau, atau termasuk saya itu mau untuk mengajukan RJ, sowan ke Solo ya, kemudian mengajukan SP3 dan sebagainya gitu ya, seperti itu ya. Jadi tanggapan saya itu. Ini kan status tersangkanya udah gugur dan Rismon juga sudah tidak terlalu banyak muncul di media lagi gitu. Okay. Hanya tersisa soal dia dengan Pak Yusuf Kala. Nah, apakah kedepannya dokter sendiri akan ada komunikasi lanjutan dengan dia atau udah cut off saja dan fokus dengan tim yang sekarang gitu untuk mengusut kasus tudingan ijazah Jokowi ini? Iya, sebetulnya ini khusus ya kalau saya bicara tentang Rismon gitu ya. Ya ada kekecewaan sangat mendalam dan juga saya sampaikan pada sosial media terutama Twitter ya. Karena kami berangkat berjuang bersama-sama tuh tanggal 15 April 2025 dan kemudian hubungan kami bertiga terutama itu tumbuh menjadi persahabatan gitu. Dan saya sangat yakin bahwa Rismon ini adalah seorang doktor, seorang master engineering dari Yamaguchi University gitu kan. Dan itu berkali-kali dia sampaikan juga ya pada kami gitu kan, bagaimana dia cerita tentang bagaimana dia kuliah dan meraih doktor dan masternya di Jepang gitu ya, dan kami sangat percaya gitu. Bahkan beberapa kali juga pada podcast juga kami bertiga menyanyi himne Gajah Mada dengan sangat khidmat begitu ya. Jadi itu adalah sebuah kebanggaan gitu. Saya bangga punya adik kelas, punya junior yang sepintar Rismon gitu ya. Tapi kemudian ya kecewa gitu ya, sedih sekali gitu ya. Ternyata kita semua ini ya, saya terutama sedih sekali gitu atas apa yang disampaikan oleh beberapa orang termul ya, yang kemudian mengajukan laporan ke Polda gitu ya tentang pemalsuan status pendidikan atau riwayat pendidikan dari Rismon ini ya. Jadi ternyata menurut termul ya, menurut para termul ini kita semua tahu ya siapa mereka, dan kemudian mereka juga sudah beranjang sana ke Yamaguchi University dan ternyata diberikan informasi bahwa memang betul ya gelar dari Rismon ini ternyata tidak otentik begitu ya. Jadi kan saya sedih sekali ya. Apalagi waktu kami membuat surat kuasa ya, ini KTP-nya Rismon ya. Ini saya pegang itu, ini semua kuasa hukum ini juga kuasa hukumnya Rismon, karena selain TPDT tim pembela Dr. Tifa itu juga kami punya bertiga ya, kami RRT itu bertiga dan kami menyerahkan KTP seperti ini kepada kuasa hukum kami gitu ya. Jadi otentik bahwa dia menggunakan gelar doktor dan master engineering yang ternyata itu menurut beberapa orang saksi mata itu ya, termul yang sudah ke Jepang, ternyata ini gelar palsu. Jadi sedih sekali saya. Saya hampir sampai dengan hari ini hampir nggak percaya gitu loh. Masa iya sih seorang Rismon memalsukan gelarnya gitu ya? Karena itu kan pidana toh.
pidana ya, hukumannya 10 tahun, denda 1 miliar gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.